Beberapa hari ini saudara saya itu lagi dibawa Roh Kudus untuk merenungkan kata mengandalkan. Ya, tahu kata mengandalkan? Tolong, ada kalimat apa, ada kata apa lagi selain kata mengandalkan? Ayo, mengandalkan apa itu? Menaruh harapan, betul. Apalagi mengandalkan, menaruh harapan. Cepat, membicarakan, mempercayakan, mempercayai. Betul. Ada satu kata lagi. Mengandalkan yang paling gampang. Apa? Bergantung. Betul. Bukan itu yang saya mau cari. Satu kata. Apa? Membutuhkan. Apa? Mengutamakan, berserah. Bukan, ada satu kata lagi. Jagano, bahasa Jawa. Bukan. Ayo, betul. Tapi ada satu kata lagi yang paling sederhana sekali. Mengandalkan. Saya nggak tahu berapa hari Roh Kudus terus mengulang-ulang kata itu. Kamu mengandalkan siapa? Kamu mengandalkan siapa? Oke? Menyerahkan, menjagokan, bukan bersandar. Betul nggak? Mengandalkan itu sama dengan menyandarkan diri kita. Nah, saudara, ternyata Bapa di surga selalu menilai kehidupan kita dengan hal ini. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Masing-masing manusia bisa mengandalkan sesuatu, betul? Yang dia anggap untuk disandari itu aman dan gak akan goyah. Nah, secara umum manusia akan mengandalkan apanya? Uangnya, betul? Posisinya, kedudukannya, pasti begitu. Nah, siapa yang kita andalkan atau siapa yang jadi andalan dalam kehidupan kita? Itu penting sekali. Saudara, dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kita selalu bertanya siapa yang kita andalkan. Kita lihat dulu ayat terkenal itu, Yeremia 17, mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Berapa hari yang lalu saya menegur seseorang dengan keras sekali karena berapa kali saya lihat dia terjepit kesulitan. Dia itu kalau telepon saya selalu, saya nggak sadar tadinya, baru berapa hari lalu saya sadar ini orang nggak bertobat betul. Kenapa? Karena kalau dia dalam kesulitan, kalau dia telepon saya, dia selalu begini, tolong hubungan saya dengan si A, si B. Saya pertama, oh iya, ya memang saya kenal kok dengan orang itu. Tapi berapa hari yang lalu saya jadi marah. Saya kaget juga kenapa tiba-tiba saya marah. Nah, seringkali Roh Kudus itu begitu ngajar kepada saya belum berpikir apa-apa, dia taruhkan sesuatu dalam hati saya dulu. Begitu saya marah, saya sadar kenapa saya marah pada orang ini. Setelah itu baru Roh Kudus memberitahu, karena dia salah di hadapanku. Nah, jadi tiap kali dia kejepit, dia pasti mengadakan orang-orang tertentu. Saya bilang bertobat. Kalau kamu terus begitu, nggak akan pernah lihat kuasa Tuhan. Ayat 5 saya akan baca. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang bagaimana? Mengandalkan manusia. Nggak main-main loh saudara. Terkutuk. Itu mengerikan sekali. Terkutuk bukan karena kita kedukun, cari ilmu ini, cari kekuatan itu, cari obat ini, obat itu, tidak. Kita terkutuk karena mengandalkan manusia, bersandar kepada manusia yang mengandalkan apanya? Kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Maka itu terus setiap hari ada apa saja, untuk apa saja. Ayo kita belajar, saya menanyakan, siapa yang aku andalkan? Aku bersandar kepada siapa? Apa akibat orang seperti itu? Mengerikan. Ayat 6. Ia akan seperti apa? Semak bulus itu semak yang tidak ada daunnya, yang tidak ada buahnya, gak enak betul. Semak yang tidak menghasilkan apa-apa. Semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada keadaan baik yang akan dialami oleh orang yang mengandalkan manusia,
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya jadi sepi, kering, gersang. Wah, nggak enak semua. Maka itu tiap kali saudara mengalami kekeringan rohani, ngerti bukan istilah kekeringan rohani ini? Tiap kali saudara mengalami kekeringan rohani, langsung vonis diri saudara bahwa saudara sedang tidak mengandalkan Tuhan, sedang mengandalkan manusia atau apa saja. Kalimat kedua masih ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Periksa hidup kita baik-baik. Dalam gelar saudara, dalam pengalaman saudara, dalam hal apa saja dalam hidup ini, perhatikan apa yang saudara bisa buat itu karena siapa. Selalu menanyakan itu dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri karena pengalaman, karena ini, karena itu, jangan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Apa akibatnya? Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembakkan akar-akarnya ke tepi batang air atau ke tepi mata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Roh Kudus, biar firman ini membuat kami sadar kalau ini terjadi dalam hidup kami itu luar biasa. Dalam nama Yesus. Coba perhatikan ayat 8. Perhatikan dengan baik. Sampai kepada kalimat ini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Padahal itu panas sekali, tapi nggak pernah mengalami itu. Yang daunnya tetap hijau segar terus, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, belajarlah untuk apa saja. Saya kagum pada Bapak di surga, karena dia mengajar saya salah satu poin penting ini, yaitu belajar untuk selalu menanyakan segala sesuatu yang kita alami. Betul nggak? Tanya. Hari apa Lus kita yang diajak makan steak itu? Lupa. Nah, waktu itu kami di Sydney diajak makan steak. Sebetulnya kami dua sudah nggak begitu suka daging. Tapi untuk makan ke restoran itu harus pesan dulu. Tidak akan melayani tamu yang datang tiba-tiba. Nggak akan mungkin. Itu restoran terkenal sekali. Nah, saya selalu menanyakan, ya sudah, kalau sudah dipesan, kami juga tidak enak. Apalagi yang mengajak itu mereka rindu menyenangkan kami. Ya sudah. Begitu kami makan di tempatnya, bagus sekali. Sampai ramai sekali. Pesan khusus turis banyak ke situ. Saya selalu bertanya, Papa, kenapa saya bisa ada di sini? Jadi untuk apa saja? Saya itu selalu belajar menanyakan, kenapa saya bisa? Kenapa ada apa di sini? Ngerti maksudnya, saudara? Jadi untuk apa saja tanyakan. Apa hubungannya dengan ayat ini? Saya mau mengambil kata yang keberapa itu ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Pernah nggak saudara merasakan begini? Kapan kalimat firman ini terjadi dalam hidup kita? Yang tidak khawatir di dalam masa kekeringan, masa kesulitan, nggak khawatir sama sekali. Kira-kira kapan ini terjadi dalam kehidupan kita? Ayo, susah sekali jawabnya. Gampang padahal ini. Kapan? Yang tidak khawatir di dalam tahun kekeringan itu. Kapan itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya itu waktu kekeringan itu. Loh, betul tidak?